Harmoni sosial dalam keberagaman Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, satu pelajaran besar yang dibawa oleh Ramadan, nilai persatuan. Ramadan bukan hanya bulan untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga momen untuk merajut harmoni dan memperkuat persaudaraan, terlepas dari perbedaan suku, agama, dan budaya. Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Di tengah perbedaan ini, persatuan adalah hal yang mutlak kita jaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surat Al-Anfal ayat 46. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan saling bertikai setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka akan menghadapi azab yang besar. Ayat ini adalah peringatan sekaligus pedoman bagi kita untuk menjauhi perpecahan. Ramadan mengajarkan kita bahwa umat Islam dapat bersatu, bangun dini hari untuk sahur, menahan diri sepanjang hari, hingga berbuka puasa bersama. Ini adalah bukti nyata bahwa persatuan itu bukan hanya mungkin, tetapi juga indah dan membawa keberkahan. Namun, kita juga harus mengakui bahwa masih ada tantangan besar yang menguji persatuan kita, termasuk dalam dinamika pemerintah negeri ini. Yang pertama, Ramadan dan persatuan di tengah kompetisi perebutan kewenangan. Di Indonesia, kita sering melihat partai politik yang saling bersaing, bahkan terkadang melupakan tujuan utamanya, kesejahteraan masyarakat. Padahal, persatuan adalah nilai utama yang harus dijunjung dalam politik. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa kepemimpinan adalah amanah besar yang tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak, dan apabila kamu melakukan hukum di antara manusia, maka lakukanlah dengan adil." Ayat ini mengingatkan kita bahwa kewenangan bukanlah soal kekuasaan semata, melainkan amanah besar untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pentingnya musyawarah untuk mencapai harmoni. Islam juga mengajarkan kita pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam surat Al-Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." Musyawarah adalah cara untuk merangkul semua pihak, mendengar aspirasi masyarakat, dan menciptakan keputusan yang adil dan bijaksana. Sayangnya, ketika kepentingan pribadi atau golongan lebih diutamakan, musyawarah seringkali diabaikan, dan keputusan yang diambil tidak mencerminkan keinginan rakyat. Yang ketiga, akuntabilitas pemimpin di dunia dan akhirat. Pemimpin yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat bukan hanya berkhianat kepada rakyatnya, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah pengingat bahwa setiap pemimpin, baik di tingkat tertinggi maupun yang paling sederhana, akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang mereka emban. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran
untuk mengawasi dan memastikan bahwa pemimpin kita menjalankan tugasnya dengan jujur dan amanah. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan mengajarkan kita pentingnya persatuan, keadilan, dan tanggung jawab. Jika kita mampu menerapkan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita akan mampu menciptakan Indonesia yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera. Marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, memperbaiki dinamika pemerintah kita, dan menumbuhkan budaya musyawarah demi kebaikan bersama. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu menegakkan kebenaran, menjaga persaudaraan, dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin